Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putri Rahayunisi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis saya, yaitu butik Mafaza, gaun muslimah. Selanjutnya, arti nama Mafaza ini saya ambil dari surah An-Naba ayat 31, Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Nah, cara jelasnya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Rob mereka dengan menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, mendapatkan posisi kemenangan di mana mereka mendapatkan apa yang mereka cari, yaitu surga. Nah, saya berharap dengan arti nama ini pun menjadi sukses untuk menghidupkan usaha saya, yaitu butik Mafaza. Next, semakin berkembangnya zaman dan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang berhubungan dengan kebutuhan fashion, maka saya berinisiatif untuk membuka suatu usaha butik yang pastinya up to date dan mengerti akan kebutuhan masyarakat. Butik yang saya rencanakan ini karena ketertarikan serta hobi dalam bidang fashion untuk memperindah penampilan serta untuk planning kedepannya. Butik ini ingin selalu menciptakan atau mendesain kebaya yang modern tanpa meninggalkan unsur. Butik Mafaza ini memiliki tujuan-tujuan. Nah, yang pertama, untuk memperkenalkan kehadiran gaun di mata masyarakat akan dilakukan sejumlah promosi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Tokopedia, dan lainnya. Yang kedua, melakukan berbagai pencarian distributor gaun yang memiliki kualitas bagus dengan harga yang terjangkau, sehingga butik Mafaza ini dapat menjadi toko penyewaan gaun yang dinamis tentunya, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta memiliki harga yang jauh lebih murah daripada toko lainnya. Nah, yang ketiga, terus meningkatkan pelayanan konsumen dengan cara melakukan pengawasan bagi tim yang bertugas melayani konsumen. Lalu tim juga akan dibekali pengetahuan dalam merawat gaun dan kemampuan berkomunikasi yang baik demi memuaskan konsumen. Yang terakhir, membangun kerjasama antar tim sehingga menjadi tim yang solid atau kompak dan terus berkembang. Selanjutnya, butik Mafaza ini memiliki struktur organisasi. Adanya struktur organisasi di butik ini sangatlah penting bagi jalannya kegiatan usaha ini. Karena salah satu berjalannya suatu usaha yang kita miliki dan juga setiap apa yang kita punya dalam usaha pun memiliki struktur organisasi yang berbeda. Nah, banyak sekali manfaatnya yang bisa diambil. Salah satunya yaitu memperjelas tugas masing-masing divisi serta mempermudah komunikasi dan kolaborasi. Lalu, semakin kita banyak wawasan tentang struktur organisasi, maka budget yang kita keluarkan pun akan semakin banyak. Maka dari itu, kita harus mengerti bagaimana cara mengelola keuangan, lalu dari segi organisasi, lebih ke arah bagaimana setiap individu harus ada rasa tanggung jawab dari setiap amanah yang diberikan. Segmentasi yang ingin dituju dari usaha ini ialah seluruh masyarakat Jabodetabek maupun luar Jawa. Nah, lalu selanjutnya demografis. Untuk pelanggan potensial dari usaha ini kita baru menyediakan untuk wanita, yaitu gaun pesta, bridesmaid, dan kebaya. Tidak menutup kemungkinan bahwa gaun yang disediakan masih tetap bisa digunakan konsumen, walaupun umur mereka di atas ataupun di bawah dari perkiraan peneliti. Nah, hal ini dikarenakan postur tubuh yang berbeda pada setiap orang. Lalu, dari segi psikografis, pada faktor psikologis akan ditinjau dari lifestyle di mana seseorang kecenderungan memilih produk secara lebih kritis. Maka dari itulah, butik gaun Mafaza ini akan menyediakan berbagai jenis gaun pengantin dengan tingkat budget yang dapat disesuaikan sehingga masyarakat dari kalangan ekonomi bawah ataupun kalangan sosialita dapat memilih berbagai macam sesuai dengan keinginan dan budget. Lalu, selanjutnya, pengaruh tren dalam pasar.
Ragam fashion saat ini juga semakin berkembang. Dalam segi bisnis, hal ini dilihat oleh produsen untuk menghasilkan keuntungan. Nah, sehingga para desainer terus menciptakan fashion marketing untuk memperkenalkan serta menjual produk fashionnya. Sasaran akhirnya adalah konsumen untuk membeli produk fashionnya tertentu. Perkembangan ini semakin terwujud dari waktu ke waktu, munculnya beragam gaya serta model fashion. Gaun membuktikan hal tersebut. Nah, sedangkan menurut arti dari kata fashion itu sendiri, memiliki banyak sisi. Istilah trend fashion mengacu pada aspek penampilan dan konstruksi produk fashion yang berhubungan dengan musim tertentu. Nah, ekonomi industri dan pesaing itu mempengaruhi pasar kita. Ketika perekonomian kuat, tingkat lapangan kerja tinggi dan kompensasi yang dibayarkan pada karyawan juga relatif tinggi. Baik dalam kondisi ini, mereka membeli sejumlah besar produk. Persaingan di antara perusahaan yang saling bersaing cenderung meningkatkan. Ketika jumlah persaingan bertambah dan ketika konsumen dapat dengan mudah berganti merek. Jika model produk pakaian sangat cepat berubah modelnya, dan jika pesaing memiliki strategi, pesaing baru terkadang juga masuk dengan ukuran dan kekuatan yang sama dengan usahanya. Lalu, di sini ada beberapa model gaun. Nah, yang pertama, gaun pengantin. Nah, di sini ada berbagai macam model gaun pengantin. Yang pertama, gaun pengantin bohemian. Nah, gaun pengantin slim ini bermodel span ekor panjang. Pada jenis gaun column shape memiliki potongan yang fresh dan menekankan semua lekukan tubuh, tetapi ditambah dengan slayer di bagian bahu kanan kiri dan ekor panjang di bagian pinggang agar tidak terlalu terlihat lekuk tubuhnya. Bentuk column shape pada umumnya memiliki rok yang lurus serta pertengahan betis atau lebih pendek dan memiliki lingkar pinggang yang telah ditentukan. Panjang ekor memiliki 2,5 meter dan full payet. Selanjutnya, gaun pengantin bermodel muslimah line silhouette. Nah, desain busana pengantin muslimah modern dengan sentuhan payet-payet mewah juga bisa dipilih untuk pesta pernikahan yang glamor. Dengan desain baju ini, customer akan lebih percaya diri menyambut undangan. Untuk menambah kesan lebih glamor, maka gaun ini tambah style alternate. Alternate yaitu bahan yang memiliki warna yang sangat glamor, seperti warna gold dan nah, desain gaun ini cocok dipakai pada pesta pernikahan yang digelar pada malam hari tentunya. Lalu, yang ketiga, gaun pengantin ball gown. Nah, bentuk gaun yang satu ini identik dengan gaun megah yang sering dipakai oleh para princess ya dari negeri dongeng tentunya. Ball gown bisa dijadikan alternatif untuk customer yang memiliki tubuh pear shape. Nah, tubuh pear shape itu seperti bentuk tubuh dengan ciri besar di bagian bawah mulai pinggul dan paha. Ball gown ini memiliki detail rok yang terlihat mekar sehingga dapat menutupi bagian pinggul serta paha. Next, model yang keempat ini yaitu gaun pengantin silhouette suit. Nah, desain baju pengantin muslimah modern berikutnya adalah model silhouette suit. Desain gaun ini tak kalah anggun dan elegan dengan full manik-manik dalam nuansa warna putih dan detail renda di bagian dada dan tangan. Nah, untuk hijabnya, kenakan hijab yang serasi dengan kerudung renda panjang agar terlihat kian menawan. Terus, selanjutnya, gaun pengantin ruffle. Gaun pengantin warna putih bermodel ruffle ini terlihat glamor. Nah, agar tampilannya lebih modern, kami menambahkan ruffle yang berlayar di bagian pinggang. Aksen ini akan membuat gaun menjadi tampak tidak monoton dan menawarkan kesan yang unik. Nah, ditambahkan diamond crown pada jilbab putih
dan gaun pengantinnya pun akan semakin modern. Nah, selanjutnya sales budget. Sales budget ini adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang. Nah, yang meliputi rencana tentang bisnis, jenis barang yang akan dijual. Nah, inilah jenis-jenis barang yang akan kami jual, yaitu gaun pengantin bohemian dengan unit sales 6. Nah, harganya itu 2.500.000, nah menghasilkan 15 juta. Pada kuartal 2 dengan unit sales 10, selling price-nya itu 2.500.000, total sales-nya itu 25 juta. Pada kuartal 3 unit sales 15, nah harganya itu 2.500.000, total sales-nya itu 30.500.000. Pada kuartal 4 unit sales-nya 18.000, selling price-nya 2.500.000, nah total sales-nya itu 45 juta. Jadi per tahunnya itu menghasilkan 122.500.000. Untuk gaun pengantin align silhouette dengan unit sales 5 dengan harga 2.300.000. Jadi totalnya itu 11.500.000. Nah, berikutnya pun sama. Kuartal 2 itu menghasilkan 18.400.000 pada kuartal 3 dengan unit sales 10 dengan harga 2.300.000 dan menghasilkan 23 juta. Nah, pada kuartal 4 dengan unit sales 18 dengan harga 2.300.000, nah totalnya itu 41.400.000. Jadi per tahunnya itu menghasilkan 94.300.000. Lalu gaun pengantin ruffle dengan unit sales 6, nah dengan harga 2.550.000 menghasilkan 48.450. Pada kuartal 2 pun sama harganya, tapi dengan unit sales 8, jadi totalnya itu 20.400.000. Kuartal 3 dengan totalnya itu 25.500.000 dan pada kuartal 4 38.250. Jadi per tahunnya itu mendapatkan 132.600. Lalu gaun pengantin silhouette shift dengan unit sales 9, nah dengan harga 3.250, totalnya itu 29.250. Nah, selanjutnya kuartal 2 itu dengan unit sales 14 dan totalnya 45.500.000. Lalu pada kuartal 3 dengan unit sales 18, harganya pun sama 3.250, totalnya itu 58.500.000. Nah, pada kuartal 4 dengan unit sales 20 dan totalnya itu 65 juta rupiah. Lalu per tahunnya itu ia menghasilkan 198.250.000. Nah, selanjutnya itu production budget. Production budget merupakan perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang. Nah, ini adalah berikut rincian mengenai jumlah unit produk. Jadi yang pertama itu budgeted unit sales. Dari kuartal 1 menghasilkan 6, kuartal 2 10, kuartal 3 15 dan kuartal 4 18. Jadi pertanyaan itu 49. Unit akhir dari kuartal 1 itu 2, kuartal 2 3, kuartal 3 itu 4 dan kuartal itu 4. Jadi menghasilkan per tahunnya itu 4. Nah, total needs dari budgeted unit sales dan at desired itu pada kuartal 1 menghasilkan 8, kuartal 2 13, kuartal 3 19, kuartal 4 22 dan tahunnya itu 53. Lalu last unit dari kuartal 1 itu 0, kuartal 2 2, kuartal 3 3 dan kuartal 4 itu 4. Maka per tahunnya itu sudah ada atau 0. Nah, required itu dihasilkan dari total needs dan less units of the gaining.
Jadi kuartal 1 itu hasilkan 8, kuartal 2 11, kuartal 3 16, kuartal 4 18. Jadi petani itu menghasilkan 53 required production. Selanjutnya yaitu overhead, merupakan pengeluaran tambahan yang tidak berkaitan langsung dengan proses bisnis atau produksi yang dilakukan. Nah, ini adalah pengeluaran tambahan yang tidak berkaitan langsung, yaitu yang pertama kalkulator. Jadi kalkulator itu membutuhkan 2. Nah, pada kuartal 2 itu membutuhkan 3, kuartal 3 itu 4, dan kuartal 4 itu 5. Jadi per tahun itu mengeluarkan 1.260.000. Lalu spidol membutuhkan 4, kuartal 2 itu membutuhkan 6, kuartal 3 itu 7, kuartal 4 itu 8, dan per tahun itu mengeluarkan 1.125.000. Lalu buku bon. Nah, buku bon yang kita butuhkan itu pada kuartal 1 itu 5, kuartal 2 itu 7, kuartal 3 itu 8, dan kuartal 4 itu 10. Jadi per tahunnya itu mengeluarkan 84.000. Selanjutnya tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini karyawan digaji setiap bulan. Nah, pada kuartal 1 itu digaji 15 juta, kuartal 2 itu Nah, tenaga kerja, jadi karyawan itu dibayar setiap bulan. Gajinya itu ialah 3 juta, kuartal 2 pun 3 juta. Nah, kuartal 3 pun sama 3 juta. Lalu menghasilkan per tahunnya itu 66 juta rupiah. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.